Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suan Ajaria dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NPM 18023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dalam bisnis internasional. Landasan teori dan pengertian etika bisnis. Yang pertama, pengertian etika. Cukup banyak pengertian etika atau definisi mengenai etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari Yunani, yaitu yang berarti adat, istiadat, atau kebiasaan. Dari pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan atau tata cara hidup yang baik yang dianut dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai suatu ilmu etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari standar moral dari seseorang atau suatu masyarakat. Standar moral merupakan norma-norma mengenai tindakan-tindakan yang dipercaya secara moral, benar dan salah, serta nilai-nilai yang diberikan terhadap suatu objek dan dapat dipercaya secara moral adalah baik atau buruk. Etika dalam sebagai suatu ilmu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kajian bersifat normatif atau normatif studi, dan kajian bersifat deskriptif atau deskriptif studi. Yang pertama, kajian yang bersifat normatif merupakan investigasi yang mencoba untuk memperoleh kesimpulan mengenai apakah sesuatu yang baik atau buruk dan apakah sesuatu yang tindakan benar atau salah. Dan kajian bersifat deskriptif merupakan investigasi yang tidak mencoba untuk mencapai suatu kesimpulan baik atau buruk dan benar atau salah. Yang kedua adalah teori etika. Menurut Kraft, terdapat 3 teori mengenai etika, yaitu teori deontologi, teori teleologi, dan etika keutamaan. Pertama, istilah deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu atau teori. Menurut teori ini, secara bertindak dalam suatu situasi tertentu adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana terungkap dalam norma-norma nilai-nilai moral yang ada. Istilah teleologi berasal dari kata Yunani yaitu yang berarti telos yaitu tujuan, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Etika teologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam suatu tertentu, lain menilai buruknya atau tindakan berdasarkan tujuan dan atau akibat tersebut. Berbeda dengan kedua teori yang lain, teori ini mendasarkan penilaian moral pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral muncul bukan dalam bentuk aturan berupa larang atau perintah, akan tetapi dalam bentuk teladan moral yang dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Menurut teori ini, cara bertindak secara moral di dalam suatu konkret yang dilematis adalah meladeni sikap dan perilaku moral tokoh-tokoh yang kita kenal, baik dari masyarakat, sejarah, atau cerita yang kita ketahui ketika mereka menghadapi situasi yang serupa. Yang ketiga, prinsip etika bisnis. Cukup banyak definisi mengenai etika bisnis. Secara umum, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis dan perilaku yang dapat diterima atau benar atau tidak dapat diterima atau salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Sedangkan etika bisnis internasional berkaitan dengan standar moral yang diterapkan dalam kegiatan bisnis internasional. Sebagai suatu ilmu, etika bisnis merupakan ilmu yang mempelajari secara khusus standar moral tersebut dan melakukan analisis dan evaluasi keputusan bisnis berdasarkan pada konsep dan penilaian moral. Yang B, permasalahan etika bisnis dalam bisnis internasional. Pertanyaan terkait moral mengenai apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, seringkali menjadi dilema dalam kegiatan bisnis internasional. Di samping faktor budaya, perbedaan pandangan ini justru dipengaruhi oleh sistem perekonomian dan sistem pemerintahan pada suatu negara, di samping kepercayaan dan agama yang ada di dalam masyarakat. Permasalahan etika bisnis dapat muncul di berbagai aspek bisnis internasional dalam bidang produksi, misalnya
Muncul permasalahan etika bisnis terkait perusahaan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Penggunaan binatang untuk uji coba obat-obatan baru, transportasi ternak, dan ditemukannya teknologi baru seperti produk transgenik atau genetically modified produk dan cloning. Dalam bidang pemasaran misalnya munculnya permasalahan etika terkait pelaksanaan promosi atau seperti adanya unsur seks dalam advertising. Pemasaran langsung di sekolah dan advertising yang menyematkan dengan tidak memberikan informasi produk yang sebenarnya. Dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi, terutama teknologi informasi, komunikasi, dan produksi, maka di masa-masa yang akan datang dapat muncul permasalahan baru terkait dengan etika dengan munculnya teknik, metode, atau cara di bidang bisnis. Misalnya dalam bidang proses produksi, pemasaran, dan keuangan. A. Prinsip etika bisnis. Di masa ini, perusahaan-perusahaan bisnis internasional terutama yang besar pada umumnya sudah memiliki pedoman etika bisnis dalam perusahaannya. Kode etik ini terbagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama yaitu Mukadimah, 2 prinsip-prinsip umum, dan prinsip-prinsip stakeholder. Prinsip-prinsip umum dari The Chaos Round Table Principle of Business adalah sebagai berikut. Prinsip pertama adalah tanggung jawab dari bisnis dari shareholders ke stakeholders. Prinsip kedua, dampak ekonomis dan sosial bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Yang ketiga, perilaku bisnis dari hukum tersurat ke semangat paling percaya. Prinsip keempat, sikap menghormati aturan. Prinsip kelima, dukungan bagi perdagangan multilateral. Yang keenam adalah prinsip hormat bagi lingkungan alam. Yang ketujuh, menghindari operasi-operasi yang tidak etis. B. Kode etik perusahaan. Di negara yang kegiatan bisnisnya sudah maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, sebagian perusahaan besar sudah mengembangkan kode etik perusahaannya masing-masing. Kode etik itu antara lain menjelaskan harapan perusahaan agar karyawan mampu mengenali masalah-masalah etis terkait kebijakan perusahaan dan harapan menyangkut perilaku karyawan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, di dalam pedoman etika bisnis dari perusahaan Ericsson, dimuat tata tertib mengenai tanggung jawab individu serta tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, dan serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk 1. Mematuhi undang-undang, tata tertib, dan peraturan. Yang kedua, melindungi informasi rahasia perusahaan dan informasi para pelanggan serta vendor perusahaan. Yang ketiga, perlindungan dan penggunaan aset perusahaan yang layak. Yang keempat adalah memperlakukan karyawan dengan hormat dan melindungi hak asasi manusia. Yang kelima, menangani konflik kepentingan. Yang keenam, mendukung pengungkapan secara lengkap, adil, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan keuangan dan komunikasi publik lainnya. Yang ketujuh, melindungi lingkungan, dan yang ke-8, mendukung laporan tentang setiap perilaku yang melanggar hukum atau yang tidak etis. Yang C, tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu konsep terkait dengan etika bisnis adalah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan suatu konsep mengenai tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan, termasuk turut menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan hidup. Yang D, masalah dumping dalam dunia bisnis internasional. Dumping adalah menjual seluruh produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi sehingga merugikan produsen lokal. Motif dumping yang pertama, penjual mempunyai persediaan yang terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk yang bersangkutan di bawah harga saja. Yang kedua, motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli pasar dengan cara membanting harga. Sekian dari saya penjelasan tentang etika dalam bisnis internasional.
Dengan saya Sona Jaria, mohon maaf ketika kalau salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.